Jadi kita bikin konten apa nih? Ada ide nggak? Jadi kita lagi kebingungan mau bikin konten apa. Berisik banget sih lihat. Berak. Nggak tahu orang lagi syuting apa. Jadi ya hari ini seperti inilah kehidupan di taman bermainnya Kreasi. Hari ini kita mau produksi beberapa lembar sablon DTF. Ada yang pesen meteran, ya banyak cuma 2. Terus ini untuk bikin basic sweater kalau nggak salah. Sama ini sarung tangan biliar. Kalau misalkan kalian udah ngikutin gue dari dulu pasti tau lah siapa yang pesan ini. Ini udah sering banget repeat order di Kreasi. Terus mau sedikit cerita nih. Jadi tadi ada orang yang mau pesan desain ini kan untuk meteran, tapi karena ini resolusinya terlalu besar, begitu masukin di software rig-nya dia jadi gepeng kayak gitu. Nah solusinya biasanya kalau gitu DPI-nya diturunin aja dikit gitu. Toh itu nggak bakal ngurangin berisik orang lagi syuting malah ngobrol kan jadi puyeng. Saya bimbang underclip, Pak. Nah jadi intinya kalau misalkan kalian masukin desain ke RIP terus desainnya gepeng, itu biasanya antara resolusinya kegedean atau DPI-nya kegedean. Itu dikecilin aja resolusinya. Misalnya tadi berapa mas yang gepeng? Nah gepeng 11.000. Misalkan 11.000 turunin aja jadi 9.000 misalkan gitu. Itu dari resolusinya. Kalau misalkan dari DPI-nya misalnya 300 diturunin aja jadi 250 atau 225 gitu. Nah itu kenapa bisa kayak gitu? Kalau sepenglihatan gue tadi itu masalahnya ada di komputernya, ada di perangkatnya. Karena tadi gue coba di komputer gue yang sebelah sana itu nggak masalah, begitu dimasukin langsung normal, langsung bagus gitu. Jadi ya itu masalahnya di komputer aja, salah satunya gitu ya. Wah, ini kenapa ya petnya ya? Hah? Ini petnya begini semua tadi. Oh pas di akhir doang. Kalau yang tadi dilipat nggak gini kan? Yaudah ini jangan dipakai lagi. Oh bukan lembab, ini mah jamuran ya? Kayak ada jamur-jamur gitu. Bener ya yang tadi dipakai nggak gini ya? Nggak terlalu gini ya? Ujungnya doang. Ini 50 sentian. 50 sentian. Tapi kelihatan banget ya? Coba. Jangan dikasih yang begini mah. Dan ini jangan dipakai lagi ya. Buang saja. Lembab waktu di penyimpanan setelah diimpor ke Indonesia kan ditaruh tuh di gudang biasanya tuh. Op. Iya. Lurus yang lurus. Ntar bilangin aja ke dia. Nah ini jadi yang tadi udah di print, yang sebelumnya gue jelasin DPI-nya dikurangi ya dari 300 jadi sekitar 225. Tapi kalau dilihat secara kasat mata ini nggak mengurangi dari hasilnya, masih sharp alias tajam dan warnanya juga nggak terlalu turun banyak, masih normal-normal aja, masih oke. Jadi nanti ini yang pesan bisa kalian lihat aja nih hasilnya. Nah. Hasilnya kayak gini ya. Jadi ini filenya udah ready cetak, udah siap cetak, jadi nggak gue ubah-ubah lagi, nggak di raster gitu maksudnya. Dan setelah ini kita akan lanjutin untuk nyetak sarung tangan. Kenapa nggak pakai ini alat ini, motong panjangnya, enakan begitu. Oke. Nah untuk ngepres si sarung tangannya kita mau pakai ini lagi nih, si alat press kecil yang sebelumnya udah pernah dibahas di video. Sebelum kita lanjutin videonya, kunjungi website kreasi.id yuk. Di sana kita bisa bikin mockup produk-produk yang mau kita bikin dan bisa langsung diorder secara online loh. Jadi gampangnya, di website kreasi.id kita bisa punya gambaran bakal seperti apa jadinya produk kita nanti. Ada topi, kaos, jaket, tas, dan lain sebagainya. Di website kreasi.id juga, kamu bisa beli kebutuhan sablon digital dan juga spare part mesin printer DTF seperti stick cleaner, suntikan damper, suntikan flashing, masking heat press, damper printer DTF, dan lainnya. Bahkan kamu bisa juga PO mesin printer DTF di website kreasi.id. Yuk, jangan lupa kunjungi website www.kreasi.id. Salam berkreasi. Bikin satu pembahasan aja di video ini. Jadi kita ngebahas tentang bidirection sama unidirection. Nah kalau teman-teman perhatikan, ini untuk tulisan biliar yang kecilnya, nggak tahu nih kelihatan atau enggak. Ini bagus kalau yang ini. Kalau
Udah dibuang tadi. Nah ini nih. Nah kalau ini mudah-mudahan kelihatan ya, tulisan biliarnya itu agak berbayang. Nah ini bisa kayak gini karena yang paling sering dijumpai itu gara-gara vakumnya nggak rata. Artinya jarak printhead sama vakum itu berbeda dari sisi kiri sampai sisi ke kanannya. Nah makanya di Acrorip kalau kita lihat di sini nih, ini ada settingan yang namanya, kalau di settingan yang printer yang bawah ini ada namanya bidirection sama undirection, bukan undirection, unidirection. Nah, unidirection R to L atau unidirection L to R. Nah, kalau bidirection ini artinya si printhead itu ngeluarin tinta pada saat dia bergerak dari kiri ke kanan sama dari kanan ke kiri, itu dua-duanya dia ngeluarin tinta. Nah, kalau misalkan yang undirection, dia hanya salah satu sisinya aja, entah dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri ngeluarin tintanya. Jadi hanya satu sisi aja dia ngeluarin tintanya, satu arah maksudnya. Nah kalau bidirection ini, tadi kan ini ngeprintnya pakai bidirection nih, yang si printan ini, yang segitiga ini pakai bidirection. Dan perlu kalian ingat yang tadi gue bilang, kalau bidirection itu begitu dia bergerak dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, dia ngeluarin tinta, itu ada kemungkinan tidak presisi. Nah makanya kalau misalkan kalian ketemu dengan desain-desain yang seperti ini, yang kecil-kecil, yang ada kemungkinannya nanti bakal berbayang, mendingan pakai settingannya yang unidirection L to R atau R to L, ya gitu deh kurang lebih. Jadi kenapa dijelasin lagi kayak gini, sebenarnya udah pernah dijelasin sih waktu itu, cuma kenapa dijelasin lagi kayak gini karena tadi abis gua preview video di kamera ini ternyata nggak ada jalurnya ya, dari awal sampai akhir tuh nggak ada temanya. Jadi yaudah, temanya di video ini adalah membahas tentang bidirection dan unidirection gitu. Kalau misalnya ada pertanyaan tulis aja langsung di kolom komentar. Ya kita lanjutin aja. Sarung tangannya ini 100 piece. Ini dibagi 20 piece untuk tangan kidal. Berarti tangan kidal pakai sarung tangannya di kanan ya, karena dia megang stick biliarnya pakai tangan kiri gitu. Itu udah selesai. Nah ini udah selesai nih. Ini udah selesai 20 piece. 20 piece juga dibagi nih. Ada yang ujungnya full kain kayak gini, ada yang ujungnya dipotong, jadi nongol lah gitu jarinya. Nggak tahu modelnya kayak gitu dari yang pesan, jadi kita cuma bikinin sablonnya aja. Terus bahannya ini kayaknya lebih tebel nih, lebih bagus dari yang sebelum-sebelumnya. Dulu gua bikinin beberapa kali untuk sarung tangan ini, kayaknya kurang bagus deh. Kalau yang ini agak tebel nih, nggak tahu bahannya namanya apa. Terus yaudah, ini tinggal beberapa piece lagi selesai. Tapi kayaknya nggak bakal bisa selesai hari ini karena dari hasil printnya yang tadi, karena ini tadi pakai bidirection, jadinya ada yang berbayang. Nah yang berbayang itu gue bilang nggak usah dipakai deh, kita nge-print lagi aja besok. Jadi besok bakal cetak lagi. Nah ini tinggal segini aja nih untuk yang hari ini. Mudah-mudahan kuat tangannya ya man. Oke. Oke, ini udah pada pulang, tinggal gue sendiri di toko. Jadi kurang lebih seperti itu aja videonya. Agak bingung nih mau bikin video apa. Kita tutup dulu. Nah sekarang gue punya kayak gini untuk nutupin biar nggak terlalu malu kalau bikin vlog. Jadi udah kurang lebih seperti itu aja teman-teman. Mudah-mudahan update video ini, ya kita bilang aja update video ya, nggak ada temanya, nggak ada konsepnya, yang penting bisa update aja. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa kunjungi website kreasi.id, atau kalian bisa juga join member di YouTube channel Kamar Sablon Digital. Insya Allah nanti kita ketemu lagi. Oh iya, kalau misalkan ada pertanyaan silahkan langsung tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa lagi nanti insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkreasi.